Seorang pemotor yang sedang memainkan HP menjadi korban begal di pinggir jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas HP korban, namun sempat mendapat perlawanan. Tak lama berselang, dua pelaku datang dan berusaha menyerang dengan senjata tajam. Bahkan motor korban sempat akan dibawa kabur pelaku. Warga yang mendengar teriakan korban datang dan membantu mengejar pelaku yang tancap gas ke arah Danau Sunter. Akibat penganiayaan ini, korban kehilangan HP-nya dan sudah melapor kasus ini ke Polsek Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online, Rizky, menjadi korban penganiayaan penumpangnya. Aksi pemukulan terjadi setelah terjadi kesalahpahaman terkait titik pengantaran hingga cekcok di antara keduanya dan berujung penganiayaan. Aksi penganiayaan ini viral setelah pelakunya merupakan oknum polisi berinisial BSW dan berpangkat perwira menengah. Sementara usai kejadian, korban melaporkan aksi pemukulan ke polisi. Sempat terjadi perdamaian antara kedua pihak, namun batal karena korban merasa saat proses mediasi awal dalam kondisi tertekan. Usai viral, pelaku Kompol BSW yang menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku kini sudah dicopot dari jabatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi anak anjing jenis Beagle yang terjebak di saluran air berlumpur Jalan Swasembada Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelumnya anak anjing ini sudah terjebak selama 18 jam dan tidak ada warga yang berani menolongnya. Dalam kondisi penuh lumpur dan saluran air yang sempit, petugas bisa menyelamatkan anak anjing ini. Meski sempat terendam lumpur berjam-jam, kondisi anjing ini dalam keadaan sehat. Anjing diduga terjatuh ke saluran air saat mencari makan. Keberadaan anjing baru diketahui setelah muncul suara raungan anjing dari dalam saluran air. Untuk sementara anjing dirawat petugas di kantor Damkar Sektor Papanggo sambil menunggu pemilik mengambilnya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas menggerebek kamar hotel di kawasan Kembangan dan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya, polisi menemukan barang bukti narkoba yang diketahui merupakan jaringan internasional. Barang bukti narkoba jenis 1,8 kg, ganja 13 kg, ekstasi dan tembakau gorila diamankan petugas. Penggerebekan dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat ini untuk menyukseskan 100 hari kerja Presiden dalam pemberantasan narkoba. Adapun tim saat ini sedang melaksanakan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut dan kami mohon doa restunya semoga kami bisa dapat mengungkap jaringan narkoba internasional. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap bandar narkoba jaringan internasional yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, HP pelaku pencurian minimarket yang terekam CCTV tertinggal di TKP saat beraksi di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Cianjur. CCTV merekam aksi pencurian dengan membobol ruang gudang minimarket di Jalan Raya Bogor, kilometer 32 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku dengan leluasa menjarah puluhan bungkus rokok dan kosmetik di etalase. Naas saat akan melarikan diri, HP-nya tertinggal di TKP. Polisi yang melakukan olah TKP melakukan penyelidikan dan menelusuri keberadaan pelaku. Tak lama pelaku diamankan polisi di kampung halamannya kawasan Cigenang, Cianjur. Petunjuk dari handphone, pelaku kita amankan sedang mandi di kamar mandi pada maghrib waktu itu. Kemudian kami amankan, kami borgol, kami tanya
dan mengakui dan ada sebagian barang bukti di rumahnya. Saat dibekuk, pelaku tak berkutik. Selain itu, polisi juga mengamankan 3 kantong plastik besar berisikan puluhan bungkus rokok dan kosmetik yang belum sempat dijual. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah beraksi 3 kali, yakni 2 kali di Depok dan 1 lainnya di Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung tangkap Meriska Wijaya, ibu Gregorius Ronald Tanur dalam dugaan suap vonis 3 hakim. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 5 jam. Mengenakan rompi tahanan, Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, digelandang petugas menuju sel tahanan Kejati, Jawa Timur, cabang rutan kelas 1 Surabaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan selama 5 jam atas dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya Ronald Tanur. Saat ini pihak Kejati Jatim belum mau memberikan keterangan atas penahanan ini, sebab perkara suap dan gratifikasi terhadap hakim dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur ditangani Kejaksaan Agung. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan ya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya pemberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, Erin Tuahadamanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo, diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi yang dibunuh ibu kandungnya ditemukan di saluran air di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, terdakwa pembunuhan Dante divonis hakim 20 tahun penjara. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki BB 1 tahun 11 bulan di saluran irigasi Desa Karanggading, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Polisi tiba di lokasi dan melakukan olah TKP hingga mengevakuasi jasad ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil penyelidikan, korban ternyata dibunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku mengaku menghabisi bayinya dengan cara dibenam. Ibu kandungnya di kamar mandi lalu dibuang ke parit. Pelaku mengakui lagi bahwasanya anak tersebut sudah mati dan dibuang ke lokasi ini, Bang. Usianya berapa tuh, Bang? Usia 1 tahun 11 bulan. Diduga? Diduga dibunuh dulu, Pak, baru dibuang ke situ. Saat ini pelaku sudah diamankan dan diperiksa di Polres Pelabuhan Belawan terkait motif pembunuhan bayinya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hakim menyatakan Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu berbeda-beda. Terdakwa Yuda Arfandi divonis hakim penjara selama 20 tahun atau lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Sempat terjadi protes dari keluarga korban menyebut putusan ini tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Sementara itu terdakwa juga menyatakan banding. Dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Sebelumnya Dante tewas akibat ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolam Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Hal inilah yang membuat Dante tewas tenggelam. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, suami penganiaya istri yang sedang karaoke di media sosial ditangkap penyidik Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku tega menikam istrinya karena sakit hati.
Polisi menangkap AHT, suami yang tega menikam istrinya Herlitania saat karaoke sambil siaran langsung di media sosial. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Dusun 2 Desa Ponsei Banban. Hasil pemeriksaan, pelaku sakit hati pada korban karena sering dimarahi hingga terjadi keributan rumah tangga. Selain itu, pelaku cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Nyawa korban tak tertolong meski sudah dilarikan ke rumah sakit Cevani Tebing Tinggi. Korban ditikam sebanyak 5 kali dengan luka di perut, dada, dan lengan. Pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Sebelumnya, aksi keji AHT yang menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam viral. Pelaku beraksi saat korban siaran langsung di media sosial. Dari Serdang Bedegai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 bocah tewas di pinggir sungai di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga korban bermain tanpa pengawasan hingga tenggelam di sungai yang dalam. Warga dan tim SAR mengevakuasi jasad 2 bocah di tepi sungai Desa Polter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Orang tua korban yang melihat anaknya sudah tak bernyawa langsung histeris. Sebelumnya, warga melihat 3 bocah asyik bermain di pinggir sungai. Selanjutnya, 1 di antara mereka pulang seorang diri ke perkampungan dengan panik. Warga pun langsung mencari korban hingga akhirnya jasad keduanya ditemukan. Perihal tersebut berawal ketika kemarin ada warga masyarakat Desa Polter melihat yang bersangkutan ini posisi berada di pinggir sungai sekitar jam 5 sore. Nah, itu sama keluarganya sampai malam tidak pulang. Kemudian Kepala Desa Polter melaporkan kepada kami. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga masing-masing. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kios di Pasar Gubuk Grobogan, Jawa Tengah Selasa dini hari tadi hangus terbakar. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik tekstil. Api langsung berkobar dan menyambar ratusan kios di dalam pasar tradisional Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Api yang semakin membesar membuat petugas pemadam kewalahan. Hingga Selasa pagi, api masih berkobar di beberapa titik. Petugas pun terus berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran ini, para pedagang merugi hingga ratusan juta rupiah. Mereka pun tak bisa berjualan dalam waktu dekat ini. Dari arah pojokan sana. Pojokan timur atau? Sana loh, sebelah sana, sebelah timur. Timur. Itu kira-kira warungnya siapa? Enggak tahu. Enggak. Terus lihat api itu gimana kemarin? Lihat api, sudah merembet ya? Sudah merembet. Sementara di Bandung, Jawa Barat, kebakaran besar hanguskan sebuah pabrik tekstil. Api menghanguskan gudang seluas 1.500 meter persegi yang di dalamnya berisi 108 unit mesin, bahan kain serta gulungan benang yang cukup banyak. Akibat peristiwa itu, 1 orang pekerja terluka hingga harus dilarikan ke puskesmas. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunawan alias Setbor ditangkap polisi lantaran promosikan judi online. Lintas iNews Siang segera kembali. Aksi Gunawan yang berjoget bersama warga kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar Cikembar, Sukabumi saat siaran langsung sambil goyang Setbor viral. Ia berjoget demi mendapatkan saweran penontonnya, namun saat video berlangsung, Gunawan diduga mempromosikan judi online yang memberinya hadiah saat siaran langsung. Polisi menetapkan Gunawan alias Setbor dan 1 rekannya sebagai tersangka mempromosikan judi online.
Gunawan yang dikenal dengan joget ayam patuk terkena jerat hukum karena melakukan pembiaran pemberian saweran dari situs judi online. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi website Vloggy Tutup, ada gift yang diterima, kemudian live streaming tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @vloggytuto1. Disitulah peranan dari pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti uang tunai, telepon seluler, dan pakaian set bor, dan rekannya terancam 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang ITE. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kuasa hukum terdakwa Guru Supriyani menghadirkan Susno Duwaji dan Reza Indragiri sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Keduanya hadir secara virtual sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Dua saksi ahli dihadirkan dalam sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul muridnya di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duwaji dan pakar psikolog forensik Reza Indragiri dihadirkan sebagai saksi ahli secara virtual. Keduanya menjelaskan kualitas keterangan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Sebelumnya, Guru Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di Polsek Baito. Namun sederet kejanggalan terjadi dalam proses hukum termasuk dugaan pemerasan. Menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Sementara imbas kasus Guru Supriyani, video guru tidak menghiraukan siswa SMP Negeri 1 Nyimbang di Lamongan Tengah tiduran dan bermain saat belajar viral. Guru sengaja tidak menegur siswanya karena takut dikriminalisasi seperti yang dialami Supriyani. Kegelisahan guru karena takut dikriminalisasi berdampak pada proses belajar di sekolah. Setiap guru seharusnya mempunyai hak tindakan edukatif untuk siswa yang tidak mengikuti aturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga tewas dimangsa buaya di Tulang Bawang, Lampung. Saat ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan karena sudah tidak utuh lagi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga mencari seorang pria 49 tahun yang hilang diterkam buaya di kanal desa Bumi di Pasena Sentosa, Tulang Bawang, Lampung. Setelah 24 jam, jenazah korban ditemukan yang jaraknya kurang lebih 2 km dari lokasi awal. Kondisi korban sangat mengenaskan lantaran sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Sebelumnya, korban disambar buaya saat memancing bersama 6 rekannya. Rekan korban sempat berusaha menyelamatkan namun tidak berhasil. 6 warga ini melaporkan ke pos penjagaan ujung ke aparatur kampung. Setelah itu dilakukan pencarian secara massal dari menggunakan puluhan speedboat dan kapal motor dibantu ratusan warga dari beberapa kampung di Kecamatan Rawajati Timur. Setelah 24 jam proses pencarian, akhirnya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Pasca peristiwa ini, petugas mengimbau warga lebih waspada saat beraktivitas di aliran sungai. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.